Grafik tersendiri adalah salah satu bentuk penyajian data yang menggabungkan angka, huruf, simbol, gambar, lambang, dan lukisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ardi Dwi Putra di channel Kuliah Teknokrat. Di video kali ini kita masih dalam mata kuliah aplikasi komputer dan kali ini kita masuk ke materi terakhir untuk Microsoft Excel, yaitu tentang grafik. Sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nantinya mahasiswa mampu mengenal dan memahami bentuk-bentuk grafik dalam Microsoft Excel. Kemudian, adapun manfaat praktikum kali ini adalah nantinya setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan fungsi Microsoft Excel seperti menggunakan fungsi bentuk-bentuk grafik. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menerapkan grafik pada Excel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian grafik. Grafik tersendiri adalah salah satu bentuk penyajian data yang menggabungkan angka, huruf, simbol, gambar, lambang, dan lukisan. Grafik disajikan dalam media yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materinya. Adapun pengertian lain daripada grafik yaitu merupakan sekumpulan data yang berupa angka yang kemudian diubah dan dibentuk menjadi lebih sederhana serta singkat dengan menggunakan gambar atau pola tertentu. Pada umumnya, tujuan pembentukan grafik yaitu untuk mempermudah pembaca dalam memahami data yang disajikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari tipe-tipe grafik. Pertama, ada pie chart atau grafik pie. Jenis grafik pie chart atau diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menampilkan kontribusi setiap nilai yang dimasukkan. Dengan menggunakan pie chart, kalian dapat melihat hasil data dalam bentuk persentase. Nah, untuk bentuk pie chart atau grafik pie bisa kita lihat dalam gambar berikut. Tipe grafik berikutnya yaitu column chart. Column chart atau yang biasa disebut sebagai diagram batang memiliki fungsi untuk membandingkan nilai dalam bentuk berbagai kategori. Diagram batang ini sangat cocok untuk membandingkan data dengan kurun waktu tertentu. Nah, untuk tampilan grafik column atau grafik batang bisa kita lihat pada gambar berikut. Tipe grafik selanjutnya yaitu bar chart. Untuk grafik satu ini biasanya digunakan untuk membandingkan beberapa item. Contohnya, grafis dari pertumbuhan penduduk di suatu tempat dengan kurun waktu tertentu. Bar chart juga digunakan pada data yang memiliki jumlah banyak. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman mahasiswa lihat di gambar berikut. Selanjutnya ada line chart. Line chart merupakan grafik yang sangat cocok untuk digunakan pada data yang menunjukkan perbandingan mengenai naik turunnya suatu tren. Grafik ini juga sangat efektif untuk mengidentifikasikan pola atau tren dengan data yang berkelanjutan. Untuk contoh gambarnya bisa kita lihat pada tampilan berikut. Nah, di layar ini, rekan-rekan mahasiswa juga bisa melihat beberapa jenis dan bentuk ataupun tipe-tipe grafik lainnya. Tentunya ada cukup banyak jenis dan tipe grafik yang nantinya bisa rekan-rekan mahasiswa gunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, di layar, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat satu buah contoh soal Excel, di mana di dalam soal ini ada dua buah grafik yang akan dikerjakan.
dan dia bersumber dari satu buah tabel yang ada di atasnya. Nah, dari sumber tabel tersebut, nanti tugas kalian adalah merubah tabel tersebut menjadi dua jenis grafik, yaitu ada grafik bar dan grafik pie. Bagaimana cara menerapkannya? Saya akan coba contohkan dalam praktik berikut. Baik, sekarang saya akan coba mempraktikkan bagaimana cara membuat grafik berdasarkan satu buah tabel yang menjadi sumbernya. Ya. Dan di contoh tadi yang sudah saya berikan adalah nantinya dari tabel sederhana ini akan kita ubah menjadi dua jenis grafik, yaitu grafik bar dan juga grafik kolom. Maksud saya grafik pie. Ya. Oke. Rekan-rekan mahasiswa sebelumnya dapat pause terlebih dahulu video ini dan silakan dibuat tabelnya. Untuk datanya terkhusus untuk yang angka itu silakan disamakan agar nanti hasil daripada grafik itu sama dengan contoh yang akan saya buat. Oke. Ya, tabel sederhana aja. Ini merupakan tabel penjualan per bulan untuk barang-barang elektronik seperti telepon genggam, lemari es, mesin cuci pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Dan juga di tabel tersebut sudah disediakan atau disajikan total dari seluruh jumlah penjualan per bulan dari bulan Mei, Juni, dan Juli. Oke. Sekarang ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membuat grafik bar. Nah, tabel ini yang nanti akan menjadi reference atau akan menjadi sumber untuk membuat grafik. Silakan dibuat serapih mungkin, tapi usahakan untuk di bagian nama barang, ya, di bagian nama barang ini, di contoh yang sudah saya buat itu sudah di merge, sudah digabungkan. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan dibuatnya tanpa di merge. Dalam hal ini saya akan coba untuk unmerge terlebih dahulu. Oke. Biarkan saja nama barang di bagian atas dan di bagian bawahnya biarkan kosong. Nanti jika sudah selesai kita akan bisa merge kembali. Alasannya mengapa? Agar nanti ketika menjadi grafik itu source-nya sesuai dengan kebutuhan. Jika kita memblok seluruh bagian nantinya, ini saya coba merge ya. Nah, kalau nanti saya blok seperti ini, maka kata-kata penjualan per bulan itu akan ikut ke dalam grafik. Sementara nanti kita hanya butuh bulannya saja, yaitu Mei, Juni, dan Juli. Oke, sekali lagi ini saya unmerge, dan rekan-rekan mahasiswa jika sudah selesai membuat tabelnya, silakan di blok tabel yang saya berikan warna merah ini. Ya, oke. Untuk total itu tidak kita blok saat ini. Ya, karena total ini biasanya adalah untuk reference untuk pembuatan grafik yang berbentuk pie atau grafik lingkaran. Oke, silakan kalian blok tabel ini mulai dari bagian sel kosong di bawah nama barang sampai dengan data di bulan Juli. Oke, sudah? Nah, jika sudah, berikutnya kita pilih ribbon insert di atas. Nah, dan kita pilih jenis grafik yang akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, di sini di bagian tengah ini ada bagian charts ya, di ribbon insert di bagian tengah ada bagian charts ya, sesuaikan saja dengan versi Microsoft Office rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, kurang lebih sama tampilannya. Dan kita pilih di bagian insert column or bar chart ya, dan kita pilih sudah berbagai jenis grafik. Yang mana tadi kita butuhnya adalah yang bar, jadi pastikan kita pilih yang bagian bar. Ada yang 2D atau ada yang 3D. Kalau kita perhatikan di soal tadi, dia ada yang 2D. Ya. Pastikan rekan-rekan mahasiswa itu memilih jenis grafiknya, itu sesuai dengan tampilan soal. Ya. Jadi tidak menentukan sendiri. Ya. Kalau ada soal, silakan ikuti dengan tampilan soalnya. Tapi kalau kebutuhan lain di luar soal, silakan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, in case kita sesuaikan dengan soal, yaitu pilihannya yang clustered bar. Oke, saya klik, dan dengan otomatis dia sudah tampil bentuk grafiknya. Oke, dan kalau sudah, kita atur posisinya, kita rapihkan, saya letakkan di bawah tabel tadi. Dan untuk lebarnya disamakan dengan lebar tabel di atasnya agar terlihat rapi. Seperti itu. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita, nah,
Di sini tabelnya masih sederhana ya. Sampai di sini juga sudah bisa dibilang cukup ya, sudah bisa dibilang cukup dan sudah bisa dibilang jadi tabelnya karena sesuai dengan kebutuhan kita ya. Hanya saja nantinya kita perlu menambahkan beberapa elemen-elemen yang bisa kita tambahkan di grafik ini. Seperti biasanya ada pemberian judul grafik ya. Biasa juga ada pemberian keterangan terhadap legend ya. Termasuk juga pengaturan posisi legendnya dan juga pengaturan keterangan untuk sumbu X dan sumbu Y itu apa ya, apakah dia nama barangnya, apakah dia bulan penjualannya atau lain sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa menambahkan beberapa hal tersebut itu ada di ribbon chart design ya. Ribbon chart design ini aktif apabila grafiknya aktif atau sedang kondisi yang terpilih. Nah, jika saya coba klik sembarang tempat seperti ini, maka di bagian ribbon di atasnya tidak ada chart design ya. Maka saya coba klik sekali lagi di bagian grafiknya, maka akan muncul chart design di bagian atas ya. Dan berikutnya di bagian paling kiri itu ada add chart element dan kita bisa klik dan kita bisa pilih berbagai macam jenis elemen yang bisa kita tambahkan. Ya, umumnya sih chart title ya atau judul ya. Dan itu pilihannya juga ada yang none itu berarti tidak ada judul ya. Kalau above chart itu nanti judulnya di atas grafiknya, sementara kalau center overlay judulnya tuh agak sedikit tertumpuk ke bagian grafiknya. Nah, agar rapi kita pilihnya yang above chart ya. Tapi kalau misalkan kita tidak milih dari bagian add chart element ini, sebenarnya kalau untuk chart title itu bisa kita rubah langsung ya. Kita tinggal klik saja bagian chart title dan kita langsung double klik, kita bisa ganti judulnya. Nah, saya coba berikan judulnya adalah grafik penjualan per bulan. Grafik penjualan per bulan. Oke. Seperti ini. Ya. Kita juga bisa atur seperti jenis fontnya, ada di ribbon home ya, seperti biasa. Bisa samakan dengan grafiknya, dengan tabelnya. Ya, bisa kita atur juga di bold atau diapakan, tinggal sesuaikan kebutuhan saja. Selanjutnya, kita saksikan video tips mahasiswa berprestasi Universitas Teknokrat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Masnia Rahayu, lulusan S1 Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Saat menjadi mahasiswa, Masnia aktif di berbagai organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Di antaranya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, unit kegiatan mahasiswa Tari Teknokrat, dan unit kegiatan mahasiswa Duta Teknokrat. Kali ini, Mas Nia akan berbagi tips bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Mahasiswa yang produktif biasanya memiliki kreativitas yang tinggi. Mahasiswa yang memiliki kreativitas yang tinggi akan memiliki banyak peluang untuk berprestasi. Ada 4 langkah menjadi mahasiswa yang produktif. Yang pertama, jangan menjadi mahasiswa dengan jenis-jenis berikut ini. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tidak ingin mengembangkan potensi atau kemampuan dalam dirinya. Yang kedua, yaitu mahasiswa kunang-kunang. Kuliah nangkring, alias kuliah cuma untuk mejeng aja. Dan yang ketiga adalah kuman, kuliah hanya untuk main-main. Jangan jadi mahasiswa seperti itu ya. Langkah kedua, mahasiswa harus memiliki goals atau tujuan-tujuan dalam berkuliah. Misalnya, setelah lulus, mahasiswa ingin bekerja atau mendapatkan profesi yang kalian idamkan. Mendapatkan ilmu, mengembangkan kemampuan diri baik hard skill maupun soft skill, memiliki teman atau link yang banyak, dan mendapatkan pengalaman yang luas. Tujuan-tujuan tersebut akan menjadi motivasi bagi kalian dalam menjalani hari-hari di dunia perkuliahan. Langkah ketiga, mencari kegiatan atau wadah pengembangan diri.
Misalnya dengan mengikuti organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas. Terkadang masalahnya adalah mahasiswa tidak tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan. Tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba. Dan langkah yang keempat atau terakhir, fokus pada kegiatan-kegiatan yang kalian jalani, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Dan yakini kalian pasti bisa. Produktivitas akan menghasilkan kreativitas. Ada dua ciri-ciri mahasiswa yang kreatif. Yang pertama, mahasiswa yang kreatif memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, sehingga kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dapat dilaksanakan dengan seimbang dan dimaksimalkan. Yang kedua, mahasiswa yang kreatif mampu membaca peluang atau potensi baik dalam diri maupun yang ada di sekitarnya. Misalnya, mahasiswa mampu menciptakan ekonomi kreatif di lingkungan kampus secara mandiri, membuat web, membuat robot, menciptakan karya ilmiah, membuat novel, menjadi aktor dalam panggung drama, dan yang paling sering adalah mengikuti berbagai macam kompetisi. Dengan produktivitas dan kreativitas, mahasiswa mampu berprestasi. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, prestasi merupakan kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Dan manfaat dari prestasi tersebut yaitu menjadi indikator kuantitas dan kualitas diri, menjadi pengalaman yang berharga untuk masa depan, dan menjadi kebanggaan atau pride bagi diri sendiri, keluarga, universitas, dan masyarakat. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Mari bersama menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, sehingga mampu menjadi mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk perjuangan pemuda dalam dunia pendidikan dan membangun Indonesia maju. Mari semangat untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Saya Mas Nia Rahayu, salam mahasiswa.